terus ayo. Ojo, astagfirullah. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Kemarin bagaimana upacara 17 Agustusnya? Rame Bung Rocky, ikut lomba apa? Oh ya, di Sentul rame, itu banyak event. Pak Prabowo pasti lakukan upacara bendera dan saya naik gunung dan Ya, ikut berbahagia tuh. ya. Tapi di situ semua bendera naik dengan sempurna ya, nggak ada yang gagal naik. Oke. Oh, kalau ngomongin gagal naik ada, itu di Balai Kota Solo. Bukan di Balai Kota, di Taman Sriwedari, itu upacaranya yang mimpin Wali Kota Solo Gibran. Sementara itu karena ada pengaitnya yang tidak naik, yang rusak, jadi tidak bisa naik. Kemudian tapi di tetangganya di Sukoharjo, di pesantren Ngeruki itu justru bendera malah naik tinggi. Ya, pesantren, dan ini pertama kalinya Abu Bakar Ba'asyir hadir dalam peringatan 17 Agustus. Dan yang menarik itu datang sejumlah selain tentu Pak Muhadjir yang memimpin, Pak Muhadjir Menko PMK ya, itu militer dan Rem datang, kemudian Kapolres Dandim Sukoharjo datang, Kapolres datang, ya lengkap lah di sana. Tapi bagi orang Jawa gitu kadang-kadang sebenarnya kayak gini dikait-kaitin. Ada apa nih kok bendera, tanda-tanda apa ini kok bendera yang di Wali Kota Solo tidak naik sementara di Ngeruki malah naik gitu Bung Rocky. Kira-kira apa ya, alam berpihak pada Ngeruki atau pulungnya jatuh ke Ngeruki. Pulung jatuh ke Ngeruki, tidak jatuh ke Solo itu. Yang mesti disalahkan mestinya dukunya tuh. Oke. Kurang memperhatikan tondo-tondo alam. Tapi selalu politik Indonesia kan terkait dengan tadi kosmologi Jawa itu. Dan setiap kali kita berupaya untuk melihat tanda-tanda alam itu selalu terhubung dengan melemahnya kekuasaan. Jadi kalau pulungnya udah pindah, itu artinya cahaya kekuasaan meredup. Dan orang pasti tafsirkan bahwa oke, ada yang redup karena bendera tidak mau naik di lapangan lapangan Sriwedari. Taman Sriwedari itu. Jadi sekali lagi politik Indonesia tidak sekedar ditentukan oleh teori-teori demokrasi modern, tapi juga bertumpu pada antropologi kekuasaan. Dan antropologi kekuasaan itu yang lebih senang dikomentari orang sebetulnya. Kenapa justru di pusat kekuasaan presiden yaitu kota Solo benderanya nggak mau naik tuh, sementara di daerah lain berkibar sempurna. Saya tadinya juga nganggap biasa soal teknis gitu kan, saya membacanya seperti itu, tapi tiba-tiba ada seorang teman yang ngechat saya kemudian jadi teringat, oh ini kota Solo ya, hal-hal yang begini ternyata orang tetap memperhatikan gitu. Buat kita yang mungkin hidup di kota besar seperti Jakarta dan kemudian terbiasa dengan dengan cara berpikir modern, nggak melihat itu sebagai sebuah tanda gitu. Nah, itu kalau di negara-negara komunis itu pasti dicari tahu apa penyebabnya tuh, dan semua orang bisa panik gitu. Dulu pernah di Warsawa dulu di Polandia itu presidennya ketua Partai Komunis Polandia itu memerintahkan supaya dibangun jalan kereta api di bawah tanah tuh. Ternyata batu-batu di sepanjang jalan itu nggak bisa dipecahin tuh, nggak bisa digusur. Lalu presiden bilang ini batu-batu ini anti revolusi tuh. Nah itu soalnya selalu ada hal yang mistik sebetulnya tuh, anti perjuangan kelas. Nah di kita itu benderanya itu pasti benderanya dianggap sebagai ini bendera yang pro oposisi, nggak mau naik tuh. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita yang intens mengamati politik Indonesia, bagaimanapun juga kosmologi Jawa itu sangat kental. Kita seperti biasa kan, kalau setiap kali mau pilpres, misalnya kita selalu ngomong soal ini siapa nih satropi ninggitnya, begitu kan? Yang begini-begini dan karena mayoritas kita di Indonesia itu yang banyak orang Jawa, bahkan itu di luar Jawa pun banyak orang Jawa, mulai dari Papua sampai Lampung dan sebagainya orang banyak Jawa. Yang begini kadang-kadang tafsir-tafsir politik semacam ini yang tidak bisa dihindarkan.
Oh iya, itu masuk sangat masuk dalam batin orang Jawa. Orang Jawa itu sangat peka dengan tanda-tanda alam. Jadi melihat bahwa Pak Jokowi sebetulnya ya udah lumpuh, itu sudah diberi tanda oleh bendera yang mangkrak. Jadi benderanya aja mangkrak gitu kan. Itu artinya banyak proyek juga yang akan mangkrak. Dan itu juga mempengaruhi kosmologi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi pasti bikin perenungan sebagai orang yang dididik dalam antropologi nilai-nilai Jawa. Itu pasti merenung apa yang salah pada pemerintahan saya tuh. Itu mau tidak mau akan berlangsung karena Pak Jokowi juga dari awal diasuh oleh nilai-nilai Jawa itu tuh. Bendera nggak bisa naik itu pertanda bahwa kekuasaan itu tidak lagi punya power gitu. Nah di situ yang sering kali kalau kita belajar tentang state and statecraft atau the idea of power in Japanese culture, para Indonesianis melihat bahwa Indonesia nggak pernah lepas dari variabel itu, yaitu antropologi keyakinan. Nah ini yang pasti akan mempengaruhi elektabilitas Bapak Jokowi. Jadi kalau hari ini disurvei itu pasti hasil surveinya adalah makin merosotnya legitimasi beliau tuh. Dan itu harus dianggap sebagai ya begitulah variabel kosmologi bekerja. Ya. Dan tapi bisa juga kita artikan kan bagaimanapun Gibran ini adalah bintang yang diharapkan naik kan begitu ya. Bung Rocky sekarang dia wali kota, kemudian lagi digadang-gadang menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan kalau dia mau ikut tracknya bapaknya berarti dari Solo ke Jakarta kemudian baru ke istana gitu. Nah ini juga bisa diartikan wah sudah nggak usah berusaha keras lagi karena alam semesta sudah memberi tanda-tanda gitu. Ya itu ada orang justru melihat bintang jatuh. Nah bintang jatuh itu tanda ada bahaya sebetulnya kan. Jadi meteor yang jatuh terbakar itu menyebabkan langit itu memerah sebentar lalu tiba-tiba padam itu. Jadi sinyal itu sempurna sebetulnya melengkapi analisis para politisi, para ekonom bermutu bahwa Indonesia mengalami banyak kesulitan dan semua itu kemudian disimbolkan dengan sangat bagus. Bukan kita syukuri ya, tapi memang itu simbol dari kebudayaan Jawa. Bahwa sesuatu yang sedang mengalami kemacetan atau potensi celaka itu akan diberi tanda oleh alam. Dan kita percaya bahwa kosmologi Jawa menaungi sebagian besar batin masyarakat Jawa. Oke, tapi itu kita saya kira bukan keahlian kita di situ. Jadi kita tinggalkan, biarkan orang Jawa berdebat sendiri gitu. Saya tadi mengingatkan Anda karena Anda sebenarnya sebagai ilmuwan juga pasti Anda memahami soal itu gitu. Saya hanya diingatkan oleh seorang teman gitu yang berasal dari Solo yang mengingatkan soal itu. Mari kita lihat yang saya kira ini dengan lebih mudah ditafsir walaupun ada kaitannya dengan juga soal langit ini. Ya ini apa yang terjadi di Solo ya, di Ngroki yang kita bahas. Nah, ini kan menarik karena bagaimanapun juga hadir, tadi saya sebut ada Danrem, Dandim, dan juga Kapolres gitu ya. Ini di sini memang merah putih sedang naik, baik sebagai secara visual dalam upacara maupun juga dalam alam pikiran Pak Abu Bakar Ba'asyir. Jadi orang justru gembira karena pesantren Ngroki, tempat yang sering disebut sebagai sarang teroris, akhirnya memperoleh simbol baru sebagai tempat masa depan diperjuangkan, tempat NKRI yang seringkali dijauhkan dari Ngroki, seolah-olah NKRI itu kita bisa lihat sekarang di Ngroki karena perubahan drastis sekali itu. Yang tadinya dianggap nggak mungkin Ngroki itu menerima merah putih atau patuh pada Pancasila atau berbasis pada konstitusi, sekarang terbuka lebar bahwa Ngroki mengajarkan toleransi. Ngroki memperlihatkan bahwa persatuan itu harus dimulai dengan adanya perbedaan itu. Nah, jangan dipaksakan persatuan itu, dan kalau persatuan dipaksakan itu seperti sayap pesawat yang dibuat masif sehingga nggak bisa bergerak itu. Dan kalau dia fleksibel, tentu dia lebih mampu untuk mengatasi turbulensi itu. Jadi sekarang Ngroki itu jadi simbol baru tentang NKRI, bukan lagi Solo itu. Dua-duanya di Solo, tapi ini semacam alternatif yang kemudian diterima orang bahwa kebersamaan dan kenikmatan hidup itu justru sedang berlangsung di sebuah tempat yang dulu tersingkir dalam pembicaraan politik. Ya, nah
kita memang tidak menafikan ada kelompok-kelompok tertentu ya. Saya kira tapi sebenarnya kelompok yang bukan mainstream ya, kelompok kecil seperti apa yang terjadi pada Ngeruki gitu ya, kelompok yang kemudian mendapat stigma sebagai kelompok Islam radikal dan sebagainya. Oke, kita tidak menafikan, tapi yang kita persoalkan itu justru sekarang ini stigma-stigma radikal. Itu kan selalu kita ulang-ulang terus ya, bahwa itu digunakan untuk memberikan stigma, untuk mengeksklusi ya, mengekskludit umat Islam dari politik. Ini yang saya kira harusnya ini apa yang terjadi di Ngeruki ini bisa jadi simbol dan juga semacam apa ya, harusnya menjadi model yang digunakan oleh pemerintah. Ya betul, dan saya bisa taruhan itu mulai hari ini banyak surat yang diajukan ke Ngeruki oleh calon presiden untuk berkunjung. Kan ini lalu dianggap sebagai potensi elektabilitas tuh, itu konstituen adat. Jadi udah kita lihat bagaimana pragmatisme politik akhirnya tumbuh justru ketika Ngeruki memperlihatkan idealisme dia tentang NKRI. Nah ini mulai calon gubernur pasti berkunjung ke situ, calon presiden mungkin Pak Prabowo yang udah pasti sudah mencalonkan diri presiden pasti akan berkunjung ke Ngeruki itu. Kan aneh kalau Pak Prabowo nggak ke situ, padahal Pak Prabowo butuh dukungan Muslim voters. Jadi sekali lagi Ngeruki sekarang jadi center baru, pusat baru untuk menghitung elektabilitas. Tidak Ngeruki artinya tidak akan dapat mandatori dari politik Islam tuh. Jadi siap-siap Pak Abu Bakar Basir dan para santri di situ untuk menerima mungkin bingkisan atau pesan-pesan, bendera, kaos segala macam. Itu memperlihatkan betapa politisi kita itu selalu punya kesempatan untuk mengakali elektabilitasnya. Karena itu adalah captive market. Gitu. Ya. Betul-betul itu. Kalau Pak Abu Bakar Basir mengatakan, oke, saya kira Pak Prabowo yang lebih pantas untuk memimpin nanti. Wah itu Ganjar langsung selesai di wilayah Jawa Tengah tuh kan. Demikian sebaliknya, kalau akhirnya yang disebutkan adalah Ganjar ya Pak Prabowo pasti manyun di situ tuh. Jadi ini semuanya yang variabel baru adalah Ngeruki, kira-kira itu. Ya. Nah, saya melihat ya dalam soal Islam ini ada semacam ambivalensi gitu ya. Di satu sisi, ketika jauh dari pemilu ini Islam itu selalu tadi itu dipersekusi, diekskludit gitu. Tetapi setiap kali melihat bahkan Pak Jokowi kemarin dalam pidatonya juga mengingatkan soal politik identitas gitu. Jangan sampai ada politik identitas. Saya jadi bingung sebenarnya yang dimaksud identitas itu apa? Kan kalau kita lihat sekarang banyak sekali tiba-tiba calon presiden atau calon wakil presiden yang mendadak seperti santri kan gitu, apakah memakai gamis, mau pakai kerudung, ini apakah bukan bagian dari mengeksploitasi politik identitas gitu? Ya itu buktinya Pak Jokowi juga pakai baju adat itu juga politik identitas kan. Jadi hal-hal semacam ini yang orang anggap ya ngapain sih ngomongin politik identitas, soal itu berbahaya. Padahal itu adalah faktualitas atau facticity dari kehidupan politik kita, itu identitas. Yang berbahaya adalah memojokkan identitas itu seolah-olah ada identitas yang baik, ada yang buruk. Semua identitas itu berhak untuk diucapkan. Kan itu intinya yang harus sebetulnya Pak Jokowi kemarin dia mesti ucapkan bahwa ya saya senang karena akhirnya Ngeruki tidak lagi dicitrakan sebagai pusat teroris. Nah itu justru yang ditunggu orang, bukan dengan mengatakan jangan politik, memang udah nggak ada politik identitas itu dalam pengertian buruknya, tapi dalam pengertian baik ya semua orang memelihara identitas. Islam itu adalah identitas, Jawa adalah identitas, jadi hal-hal semacam itu, nasionalisme juga. Jadi apapun sebetulnya nggak ada soal dengan politik identitas kalau dia tidak dieksploitasi. Jadi bahayanya politik identitas dieksploitasi dengan cara meminggirkan identitas yang lain. Jadi mengeksklusikan artinya membuat hanya boleh ada satu identitas. Dan itu bahayanya tuh. Dan sekarang Ngeruki menganggap kami Pancasila, kami NKRI, lalu kami boleh berkompetisi secara fair, kan pusing istana tuh. Iya. Justru rasanya kita FNN mesti mengkampanyekan bahwa harus terus hidup ya politik identitas itu. Karena sebenarnya kan sejak awal para founding parent kita sudah mengingatkan gitu ya, sesanti kita saja Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perbedaan itu dan itu harus dihidupkan terus. Kalau tidak eksis lagi ini soal tadi itu sesanti dari Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ya memang kalau kita baca, kita tafsirkan Bhinneka Tunggal Ika, itu memang kebinekaan itu basisnya adalah identitas itu.
Jadi mesti dirumuskan karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Yang sekarang dianggap oleh pemerintah demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, dan perbedaan itu justru distigmakan pada Islam itu sebagai basis utama politik identitas, kan itu maksudnya. Jadi sekali lagi persatuan itu diperlukan karena kita berbeda. Dengan kata lain, perbedaan itu adalah hal yang primer. Jadi demi itu sebetulnya diperlukan persatuan tuh. Jangan dibalik-balik. Demi persatuan maka perbedaan tidak dibolehkan. Enggak, justru karena perbedaan maka persatuan harus dirawat. Itu sebetulnya prinsip yang justru dipahami oleh Ngruki. Itu paradoksnya di situ kan. Ya, ya. Dan terkesan ini sekarang kita jadinya identitas itu malah menjadi hantu gitu ya, nggak harus ditakutin gitu. Padahal sejak awal kita menyadari bangsa ini ya bisa eksis karena ada perbedaan-perbedaan tadi, ada identitas-identitas berbeda. Saya justru membayangkan kalau nanti semua lebur dalam satu identitas Indonesia, saya nggak tahu seperti apa bentuknya, ini ya bukan Indonesia lagi namanya. Ya, negara ini kan disebut negara kesatuan. Sebetulnya kata kesatuan itu sesuatu yang dihasilkan karena ada perbedaan tuh. Ya. Jadi NKRI sebetulnya nggak boleh disebut harga mati karena di dalamnya ada keragaman tuh. Itu dasarnya begitu. Lebih bagus sebetulnya menyebut negara persatuan itu. Sehingga kita tahu kenapa ada persatuan karena ada perbedaan tuh. Ya, itu yang dulu disatirkan oleh Bung Hatta bahwa jangan sampai persatuan itu menjadi persatean. Artinya ditusuk sama-sama itu sehingga nggak ada bedanya lagi itu. Semuanya jadi sate itu. Jadi masalah kita sekarang adalah merumuskan bahwa ide perbedaan itu harus terus-menerus kita ucapkan. Bahwa kita memang berbeda, jadi ngapain mesti dipaksakan itu kan. Nah, pemaksaan itu yang seringkali kita sebut sebagai hasil dari kecemasan yang tidak berdasar atau hasil dari keinginan untuk tadi mengeksklusi kelompok yang lain. Itu tidak berbasis pada demokrasi dan tidak berbasis pada asal-usul bangsa ini. Ya. Jadi alih-alih kita mengingatkan jangan sampai politik mengumpulkan politik identitas, justru kita malah merayakan ya politik identitas itu harusnya. Iya, justru itu. Justru kita mesti anggap bahwa semua aspirasi politik basisnya adalah identitas. Yang jadi soal adalah pemerintah harus mengatur supaya ada cross cutting identity, supaya tidak ada loyalitas mutlak. Jadi loyalitas hilang diperlukan tuh. Antar identitas bisa bersaing. Tapi pada saat yang sama dia bisa terima pemimpin yang dinilai hanya berdasarkan prinsip moralnya tuh. Kalau kita misalnya, kalau saya orang Jawa dan secara identitas saya tentu ingin presiden yang orang Jawa. Tapi kalau calon presiden saya koruptor, maka lebih baik saya pilih orang non Jawa kan. Jadi walaupun identitasnya sama, tapi ada fasilitas lain untuk menguji apakah pemimpinnya itu berbasis identitas atau berbasis keadilan kan. Ya. Beda-bedanya di situ. Jadi biarkan aja semua identitas muncul, nanti akan diuji apakah identitas itu memberi harapan atau identitas itu justru memburukkan kesempatan kita untuk melihat perubahan tuh. Ya, jadi bagian-bagian buruk itu yang justru harus kita cegah, tetapi jangan politik identitasnya yang dicegah itu. Ya. Ini kan mengalami makna yang disebut peyoratif gitu ya, dan kemudian yang terjadi ini ada hegemoni makna, hegemoni tafsir terhadap sebuah terminologi gitu. Ya itu peyorasi ini yang seringkali tanpa sadar kita dianggap jangan politik identitas, seolah-olah kita mengerti presiden ingin supaya tidak ada perbedaan. Loh justru mesti ada perbedaan. Apalagi kalau kita bongkar peyorasi itu, politik identitas itu sengaja diucapkan dan mengarah pada satu identitas saja, itu Muslim. Kan itu intinya tuh. Padahal itu mayoritas, justru itu identitas yang mayoritas yang nggak mungkin dihapus. Bahkan nggak mungkin dihapus dari memori pembentukan negara ini. Memori Pancasila, dasar pertama sebelum Pancasila itu diucapkan di 18 Agustus diformulasikan dalam konstitusi. Pancasila itu basisnya adalah 22 Juni yang isinya adalah Piagam Jakarta. Yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu 22 Juni ada di situ tuh, dan itu juga masuk dalam memori kita bahwa bangsa ini pernah dituntun oleh prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang basisnya adalah pengantar untuk memuliakan yang mayoritas. Karena itu disebut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Itu dimensi teologi itu nggak mungkin dihapus. Jadi jangan istilah politik identitas hanya dimaksudkan untuk menghapus memori itu. Ya. Kalau gitu mari kita rayakan politik identitas, dan itu dimulai dari berkibarnya bendera di pesantren Ngeruki gitu. Yang Ngeruki dan Rocky itu rimanya, bunyinya sama, Bung Rocky. Iya, saya pernah ceramah di Ngeruki dan bannernya di belakang bersama Rocky di Ngeruki. Enak. Rimanya dapat gitu. Iya. Oke. Dan kita rayakan dengan 0%. Nah, 0% itu menjamin seluruh identitas yang diucapkan dalam kesetaraan. Itu intinya. Oke, thank you, Bung Rocky. Ya, Pak.